Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali di Renungan 79 dengan program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan setiap hari bisa mengubah setiap perbuatan, perilaku, dan pikiran kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita mau belajar melalui firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-20. Tetapi kita mau baca di ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan saat ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan adalah kesempurnaan kasih. Sebelumnya kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Di pasal yang keempat ini khususnya kita melihat di sana ada pengajaran tentang bersekutu dengan Allah yang adalah kasih. Ada peribahasa berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang diartikan karakter seorang anak tidak jauh dari karakter orang tuanya. Nah, kita mau belajar saat ini di ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di kedua ayat ini kita belajar bahwa yang pertama adalah Allah adalah sumber kasih. Kemudian yang berikutnya Allah adalah kasih itu sendiri. Yang ketiga, tidak ada orang yang memiliki kasih kecuali ia ada di dalam Dia. Sebaliknya, orang yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Kemudian selanjutnya kita membaca di ayat yang ke-9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang kita dapat pelajari dari ayat yang ke-9 dan ke-10 adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan juga kita melihat pengorbanan Bapa yang merelakan anaknya datang ke dunia ini memberikan kasih yang terbesar, kasih yang termegah untuk menebus setiap kesalahan yang seharusnya kita tanggung, tetapi Yesuslah yang harus menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-11 dan ke-12 saya bacakan lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di sini kita belajar karena Allah sudah sangat mengasihi kita dan lebih dulu mengasihi kita, maka sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita. Kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Jadi kita harus bisa mencerminkan karakter Allah, yaitu mengasihi. Kemudian lagi kita akan belajar di ayat yang ke-19 dan ke-20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di sini Yohanes menyatakan dengan tegas, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita,
Jangan pernah kita menyatakan bahwa kita ini mengenal Allah. Yang dapat kita pelajari saat ini melalui firman Tuhan yang kita sudah baca, yang pertama adalah kasih itu harus dinyatakan dan kasih itu harus bertumbuh. Kasih di sini adalah memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan orang tersebut dan memandang orang lain seperti bagaimana Tuhan memandang orang tersebut. Kita mau baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut, atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kita mau belajar bagaimana kita memberikan kasih kita mau menolong sesama kita mau berbuat baik kepada sesama kita. Dan kita belajar ketika kita mengasihi, biarlah itu boleh terus bertumbuh. Dan yang kedua, kita mau belajar, kita seharusnya memiliki kasih yang tanpa syarat. Saya mau bacakan kembali di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Namun aku berkata, kasihilah musuh-musuh kalian. Dengan demikian kalian sungguh-sungguh berlaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Karena ia membiarkan mataharinya bersinar bagi yang baik maupun yang jahat. Dan menurunkan hujan bagi yang benar dan tidak benar. Apabila kalian hanya mengasihi orang yang mengasihi kalian, apa kelebihannya? Penjahat pun berbuat demikian. Apabila kalian bersikap ramah hanya terhadap teman-teman, apa bedanya dengan orang lain? Orang kafir pun berbuat demikian. Kalian harus sempurna, sama seperti Bapa di surga juga sempurna. Kita mau belajar bahwa kita harus mengasihi kepada semua orang. Seperti Tuhan Yesus juga menebus setiap orang. Tidak memandang apakah dia kaya ataupun dia miskin, apakah dia berkulit putih atau berkulit coklat. Tuhan Yesus tidak memandang itu, dan biarlah kita berbuat baik kepada setiap orang dan tanpa syarat. Jadi kita berbuat baik tidak ketika orang lain itu berbuat baik kepada kita, kemudian kita hanya membalas perbuatan baik orang tersebut. Tetapi biarlah kita boleh memiliki kasih yang daripada Allah, sehingga kita memberikan kasih kita kepada sesama kita seperti Allah mengasihi mereka. Dan kita juga harus mengatasi setiap keangkuhan kita dengan taat, berusaha mempraktekkan kasih dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi firman Tuhan, renungan kita pada saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Ampuni setiap kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Bapa, dan ampuni kami ketika kami dalam mengasihi masih seringkali memilih-milih mana orang yang baik kepada kami dan kami membalas kebaikan mereka. Namun melalui firman Tuhan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar memiliki kasih yang terus boleh kami nyatakan kepada sesama kami, dan kami boleh bertumbuh melalui kasih tersebut Tuhan. Dan ajar kami ketika kami mengasihi orang lain, kami boleh memiliki kasih yang tanpa syarat.
Kami mau mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapak untuk firman Tuhan saat ini. Dan kiranya hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang seperti terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kami mengucap syukur berterima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.